Selamat pagi anak-anak. Minggu depan kita akan memasuki pekan sumatif. Oleh karena itu, mari kita ingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari bersama. Di pertemuan awal, kita sudah membahas tujuan pembelajaran kita, yaitu mengevaluasi gagasan dan pesan. Dari menyimak berbagai tipe teks dan menyajikannya dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya. Apakah kalian masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan pertama selain tujuan pembelajaran? Ya, silakan. Membahas GRAPS, Pak. Jadi, apa itu GRAPS? GRAPS adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Dengan menggunakan metode ini, guru dapat merancang pengalaman belajar yang lebih terstruktur dan relevan bagi peserta didik sehingga mendorong keterlibatan dan pemahaman yang lebih baik. Lalu, mengapa GRAPS yang dipilih? Karena bentuk asesmen tersebut melibatkan peserta didik untuk menggunakan keterampilan berpikir dan menunjukkan pemahaman akan konsep. Ada yang bisa menjelaskan GRAPS kita kali ini? Kalau tidak salah, goal kita hari ini bisa mengategorisasikan pesan dari podcast. Siniar, Pak. Baik, ada lagi yang ingin berpendapat? Membuat ulasan, Pak, dari sebuah siniar. Pak, goals kita mengategorisasi pesan dan membuat ulasan sebuah siniar. Nah, betul. Sekarang, role-nya sebagai apa? Pengulas siniar, Pak. Kalau audiensnya? Siswa kelas 12, Pak. Lalu, situasinya bagaimana? Sebagai pengulas siniar, kita akan menyimak kembali sebuah siniar dan membuat ulasan dari siniar tersebut, lalu mempresentasikan di depan kelas. Betul. Kemudian, produk apa yang akan kalian buat? Kita akan membuat sebuah salindia ulasan, Pak. Baik. Untuk standar penilaiannya, Bapak akan menampilkan rubrik penilaian dari kegiatan sumatif yang akan kalian lakukan pekan depan. Silakan perhatikan ke depan semua. Rubrik penilaian tersebut dapat membantu peserta didik untuk memahami kriteria penilaian yang dilakukan oleh guru. Rubrik ini juga memungkinkan peserta didik untuk mengevaluasi pekerjaan secara mandiri dan merencanakan tugas dengan lebih efektif. Baik, sudah paham semua? Siap, Pak. Mari kita simak bersama contoh ulasan yang sudah Bapak buat dari siniar yang telah kita saksikan kemarin. Contoh karya perlu ditampilkan kepada peserta didik untuk menyamakan persepsi tentang capaian produk yang harus dibuat oleh peserta didik. Setelah ini, kalian akan Bapak beri tugas untuk menyimak sebuah siniar yang telah Bapak rekomendasikan. Kalian boleh memilih. Setelah itu, kalian harus membuat sebuah ulasan, lalu kalian jadikan salindia yang nantinya akan kalian presentasikan. Kapan? Waktunya adalah minggu depan. 1 minggu cukup? Cukup, Pak. Kalau gitu, sampai jumpa minggu depan. Selama 1 minggu, peserta didik akan mengerjakan sumatif secara mandiri. Maksudnya sekunder adalah dia itu lahir karena adanya emosi lain dulu yang... Kamu lagi ngapain? Lagi nonton siniar yang ditugaskan sama Pak Fatin. Oh, gitu. Kalau boleh tahu kenapa kamu pilih siniar tersebut? Karena aku suka dengan gaya penyampaiannya serta pesan dalam siniar tersebut. Aku belum tahu akan membahas siniar yang mana. Kalau pendapatku, sebaiknya kamu mencari siniar yang membahas topik yang kamu sukai. Misal tentang hobi. Nah, siniar ini aku pilih karena membahas motivasi. Aku juga akan merekomendasikan siniar ini pada teman-teman kita karena pesannya yang sangat menarik. Oh, begitu ya. Ya udah deh, aku coba cari lagi di komputer. Dadah. Oke anak-anak, apa kalian sudah siap untuk mempresentasikan salindia dari kegiatan sumatif yang sudah diberikan sejak minggu lalu? Siap, Pak! Bapak akan mengundi menggunakan aplikasi Wheel of Name. Nanti nama yang muncul, silakan maju ke depan untuk presentasi. Silakan kepada Joe untuk maju ke depan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ulasan siniar yang sudah saya simak. Selama kegiatan presentasi, guru menilai kompetensi sesuai dengan rubrik yang sudah diberikan.
Guru juga mencatat umpan balik yang bisa diberikan setelah semua peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memaparkan tugasnya. Baik, karena kegiatan presentasi tugas sumatif sudah selesai, sebagai penutup silakan jawab pertanyaan ini. Keterampilan baru apa yang telah kalian dapatkan selama proses belajar? Saya belajar untuk menyimak lebih baik. Ternyata keterampilan menyimak itu penting. Saya belajar bahwa untuk dapat mengevaluasi gagasan atau pesan dengan baik, saya perlu mengategorikan gagasan atau pesan tersebut secara akurat. Apakah pesan itu bersifat informatif atau persuasif? Jadi, sudah siap belajar di kelas?